Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Iskandar dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan dan menyebutkan 3 jenis term. Satu term dan 3 jenis beserta contohnya. Dalam logika, term adalah unsur dasar dari suatu proposisi atau pernyataan. Term bisa berupa subjek atau predikat dalam sebuah kalimat. Ada banyak macam term. Berikut 3 diantaranya. Yang pertama, term konkret dan abstrak. Term konkret adalah term yang menunjuk pada objek nyata atau bisa ditangkap oleh panca indera. Contohnya yaitu meja, orang, dan gunung atau perbukitan. Yang kedua, abstrak. Abstrak adalah term yang menunjuk pada konsep atau ide yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera secara langsung. Contohnya keadilan dan keberanian atau kebebasan. Yang kedua, term umum dan khusus. Term umum atau juga bisa disebut general term mencakup banyak individu atau anggota. Contohnya manusia, mencakup semua manusia. Yang kedua, term khusus atau particular term menunjuk pada individu tertentu. Contoh Socrates yang menunjuk pada satu individu tertentu. Yang ketiga, term positif dan negatif. Term positif menunjuk pada suatu keberadaan atau sifat yang ada. Contoh bijaksana dan ramah. Selanjutnya, term negatif menunjukkan suatu ketiadaan atau penyangkalan. Contoh tidak adil atau tidak nyata. Selanjutnya kita akan membahas sesat pikir atau logical fallacy. Di sini saya akan menyebutkan contoh dan cara menghindarinya. Sesat pikir atau logical fallacy adalah kesalahan dalam penalaran atau logika yang membuat argumen menjadi tidak sah atau tidak akurat, walaupun tampak logis di permukaan. Contoh bentuk sesat pikir yang pertama, ad hominem, menyerang pribadi orang yang menyampaikan argumen, bukan isi argumennya. Contoh, kamu tidak usah didengarkan pendapatnya soal pendidikan, dia bahkan tidak lulus kuliah. Masalahnya, argumen seseorang bisa sah meski latar belakangnya tidak ideal. Yang kedua, strawman, mengubah atau menyederhanakan argumen lawan agar lebih mudah diserang. Contoh, kamu menolak pengawasan kamera di ruang publik, jadi kamu mendukung kriminal bebas berkeliaran. Masalahnya, argumen yang asli tidak ditanggapi secara adil. Selanjutnya, slippery slope, mengklaim bahwa
suatu tindakan kecil akan mengarah ke akibat ekstrim tanpa bukti kuat. Contoh, kalau kita izinkan siswa membawa ponsel, nanti semua akan malas belajar dan sekolah akan hancur. Seperti itu. Masalahnya, tidak ada bukti yang cukup kuat untuk menghubungkan tindakan kecil dengan hasil ekstrim tersebut. Cara menghindari logical fallacy atau sesat pikir. Yang pertama, fokus pada argumen bukan orangnya. Yang kedua, evaluasi bukti dan alasan yang diberikan secara rasional. Yang ketiga, hindari emosi berlebihan saat berdebat. Yang keempat, kembangkan keterampilan berpikir kritis dan belajar dari contoh kesalahan logika. Yang kelima dan terakhir, periksalah apakah hubungan sebab akibat benar-benar logis dan masuk akal. Terima kasih.